Nah, menang di dalam, menang di kehidupan, ini menarik Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena saya melihat ya, kalau kalau masih berisik di dalam, masih masih kisruh di dalam itu, memang tidak mudah untuk menyelesaikan problem-problem di luar sana, Pak. Maka PR kita ini beresin dulu di dalam, dalam diri kita, Pak. Dan ya mari kita bereskan dan jangan pernah merasa beres karena kita terus beberes setiap setiap harinya. Ada masalah, kita beresi, ada masalah, kita beresi. Dan membereskan soalan dalam pikiran ini memang ya saya juga masih belajar Bapak Ibu. Dan setiap saya belajar tuh saya pengen bagikan aja ke Bapak Ibu supaya sama-sama kita belajar. Dan kata Sun Tzu bilang, jangan pernah kau khawatirkan ribuan musuh ketika engkau mampu memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri itu memahami strategi di dalam pikiran kita. Jadi harapannya adalah kita ini punya potensi seimbang, sama-sama. Sama-sama makan, sama-sama punya pikiran. Artinya modal awalnya itu sama. Tinggal apa ya yang menghambat kita? Ya tadi 13 tadi tuh. Banyak contohnya, banyak orang-orang yang kemudian dia bertumbuh sedemikian pesatnya karena dia sudah memahami dan bertemu dengan dirinya. Ya, bertemu dengan diri itu bertemu dengan diri saya sendiri, kemudian oh saya paham maunya saya teh kemana. Oh saya paham yang menghambat saya itu adalah diri saya sendiri. Oh saya paham ternyata saya sekarang sedang menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan saya di masa lalu. Oh saya paham agar masa depan seperti apa sangat bergantung terhadap pikiran-pikiran saya masa kini. Oh, saya paham. Pikiran itu ternyata dipengaruhi oleh apa yang saya baca, apa yang saya belajari, apa yang saya dapatkan dari orang lain, apa yang saya niatkan, apa yang saya sadari. Sehingga semuanya itu berawal dari apa-apa yang di dalam. Kita menangkan terlebih dahulu. Ini penutup sebelum kita diskusi. Kalaupun ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, tak mengapa. Ini besokan hari Sabtu juga ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan senantiasa ada dalam kondisi atau keadaan atau event. Saat ini pun kita kan dalam sebuah event, namanya belajar online. Kita senantiasa dihadirkan kejadian. Kita senantiasa didatangi atau kita senantiasa berhadapan dengan kata-kata dan perilaku orang lain. Kejadian, kata-kata, perilaku orang lain yang menyenangkan, yang netral-netral saja, yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyakitkan. Menyenangkan, netral, menyakitkan dari sebuah kejadian, dari sebuah kata-kata, dari perilaku orang lain, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, itu semua bergantung pada bagaimana kita memberikan arti atau mengartikannya. Karena kata-katanya bisa sama, tapi bagi orang lain, bagi seseorang dengan orang yang lain, bisa berbeda. Berbeda apanya? Berbeda rasanya. Kenapa beda? Ya beda cara mengambil pikirannya, cara mengartikannya. Benar nggak Bapak Ibu? Maka 2025 ini kita dalam konteks pengembangan bisnis di TSI perlu kemudian punya siasah dalam games di dalam pikiran kita. Saya nyebutnya games ya, permainan di dalam pikiran kita. Inner games. Jadi kalau di luar itu adalah outer games, games apapun yang sedang kita mainkan. Kita kan sekarang sedang bermain games bersama bisnis network marketing bersama TSI. Gamesnya itu, teman-teman. Untuk memenangkan games ini, siasahnya ada di dalam pikiran kita, inner games. Perhatikan. Kalau bicara produk, bicara peluang usaha, Bapak Ibu yang wajahnya saya hafal semua saat ini, yang maupun yang tidak menampilkan wajah, menampilkan nama, saya yakin, saya bersaksi, bab produk, bab sistem, hatam, kholas. Benar nggak Bapak Ibu? Tekedah diajarkan, nggak perlu diajarin oleh seorang bernama Purnama Priyata. Nehi,
di YouTube ada, di Upland juga ada. Kalaupun masih belum paham, itu soalan waktu saja. Tapi problemnya, bos, yang perlu kita diskusikan adalah, dan nanti Bapak Ibu kan punya mitra-mitra, ini perlu ditularkan kepada semuanya, yang membuat kegemasan juga nih Pak. Ini problem di inner games ini menarik. Kenapa menarik? Come on Pak, produknya ready, perusahaannya ready, sistemnya teruji, sudah pernah mengantarkan orang. Saya sampai merenung Pak, naonnya apa sih? Kayak jatuh lah, naon, jatuh apa ini? Holas teuing papur. Kalau ketemu sama teman-teman saudara kita dari Medan itu, holas, hanya holas lah. Kejadian sampai mana tadi ya? Kejadian kata-kata perilaku orang lain itu bisa menyakiti, bisa netral, bisa membahagiakan, sangat tergantung arti. Oh, saya lagi ngomongin inner games. Outer games itu punya batasan, inner games itu unlimited. Makanya disebutnya infinited, nggak beres-beres gitu. Nah, Bapak Ibu, dari kejadian kata-kata perilaku orang lain itu kan menjadi sebuah stimulus ya buat kita ya, benar nggak Bapak Ibu? Jadi rangsangan buat kita, ya dong. Nah, karena dia rangsangan, kita terangsang. Ketika kita melihat, mendengarkan, kan masuk dalam pikiran kita nih. Seiring kita berpikir, kita merasa. Kalau tidak terangsang, tidak terstimulus gitu, ya berarti pikiran kita netral-netral saja. Kita tidak buy in. Kan ada kita jalan nih, ada apa orang dang atau ada keributan di sebelah kanan kiri, tapi kita tidak tertarik ya kita kan maju terus. Karena kita mengartikan nggak penting. Ini problem nih. Penting sama nggak penting itu sangat mendrive kita. Navigasi kita ini kan perlu perlu benar-benar fokus itu salah satunya adalah dengan apa yang penting buat kita. Ketika ada kejadian dan menjadi sebuah stimulus, kita berpikir, kita merasa, yang kemudian dengan pikiran perasaan kita itulah yang mendrive kita atau mendorong kita untuk memberikan respon. Dalam bentuk apa? Kata-kata dan perilaku. Kalau nggak kalau nggak ngomong ya berperilaku. Contoh perilaku apa? Diam. Ada kata-kata orang, terus kita nggak buy-in, kita nggak ambil, kita diam. Diamnya kita adalah komunikasi, diamnya kita adalah respon. Jadi kata-kata dan perilaku ini adalah respon. Ada stimulus, ada respon. Ketika kita tidak ngomong, tidak menyampaikan, ya itulah respon kita. Maka ketika kita kemudian sama orang ngirim WA udah centang biru nggak dibalas, jangan bilang bahwa dia nggak respon. Dia itu sedang merespon dengan cara tidak menjawab atau tidak ya menjawab dari WA kita. Pertanyaannya apa? Ya berarti apa yang salah dari diri kita? Apa yang membuat ia memilih untuk tidak merespon? Tidak merespon dengan tidak menjawab. Karena itulah responnya kan. Nah, apa sih urusannya dengan kita sebagai seorang bisnis di TSI, leader di TSI? Gini, apa yang bisa kita respon dengan kata-kata dan tindakan kita agar setiap kejadian tantangan, misalnya kejadiannya nih omset turun nih, kita diskusikan bersama-sama apa yang bisa kita lakukan berdasarkan games di dalam diri kita agar kejadian kata-kata atau kejadian apapun itu, penurunan omset, mitra pada kabur, kemudian juga ada mitra, ada produk-produk sejenis dalam brand yang sama menyerang member-member kita, undercutting, jual beli poin, apapun. Ya, ini sambil perusahaan juga terus berkolaborasi dengan mitra-mitra kita saat ini lagi ada beberapa program dengan aplikasi, dengan apa. Itu kan upaya perusahaan. Upaya leader juga sekarang dengan LSI-nya sedang berupaya ikhtiar to the max mengkoordinir para leaders untuk kumpul bersama, memikirkan mitra. Bukan mikirin yang lain-lain, mikirin mitra, insya Allah. Kemudian pabrikan juga nggak berhenti, bahkan beliau kemarin hadir di acara kita untuk intervensi, memberikan reward. Itu kan upaya kita semua bersama, Bapak Ibu. Saya mikir ya,
Asanama. Ada yang nggak ngerti nggak bahasa asanama? Asanama, mitra udah sebegitunya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Perusahaan luar biasa berpikirnya. Beliau pabrikan, asanama edun gitu mikiran kita gitu. Ini apa ya? Allah ya Karim. Saya mikir buat diri saya sendiri, tar. Jangan-jangan ada yang belum saya lakukan. Oh, saya mau memilih jalan ini nih. Jalan mensiarkan tentang bagaimana kita, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, menyalakan kembali babatok kita, menyalakan kembali mindset kita. Dan sama-sama, walaupun satu dua orang. Kemarin saya di tempat Pak Ade ada berapa? 12 orang. Sebelumnya di mana ada 5 orang. Mulai we ngeri ya gitu dalam upaya saya. Sekarang ada 27 orang. Dan tidak pernah tahu dari satu orang yang kemudian menyala kembali si babatoknya ini, yang akan terdampak pada kata-kata dan perilakunya akan berubah aja navigasinya. Kan kan hanya butuh beberapa orang saja untuk membuat ini balik gede, dan Bapak Ibu yang di sini kan bisa jadi dari Bapak Ibu yang hadir di sini kemudian menyala kembali dan on fire dan transfer keyakinan karena kita sudah punya bara apinya dan nyala lagi. Kan selama ini arek ngahurungkeun batur teh kan urangna gitu huruf Pak. Repot juga. Bayangkan kayak kayak musibah kebakaran di LA itu kan udah ada apinya, tinggal diheboskan ku anginnya gitu Pak. Nah sekarang ngeheboskan tapi sebenarnya teu aya, tekan duruk mitra-mitra tehnya tos lulus deui ketemu sih kena angin gitu panas. Tapi pas pulang kita kajian sih kajian, pulang kajian melehoy deui gitu. Ada chat lagi. Mang Edi lapar ya, ngagayem aja. Heeh, Mang Edi lapar. Nah, sampai mana tadi saya ke distract sama chat, nggak apa-apa ya. Maka respon kita itu akan menentukan hasil dan juga nasib kita. Nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri, terutamanya oleh pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kata-kata kita. Ya kita yang memilih nasib mau kemana tuh. Dan karena kita ada di dalam wadah bersama TSI, bebarengan, ayo kita ubah. Kita bukan lagi siapa gitu. Ya beliau mah pasti nolongin ya. Tapi kan kita juga nggak bisa berharap terus dari beliau. Kan beliau mah biar fokus aja ngadoa sama bikin produk yang the best buat kita. Udah, sekarang mah ya tujuannya adalah, ayo Bapak Ibu, apa lagi yang bisa kita support dengan apa yang bisa, yang sudah kita miliki, resource yang sudah kita miliki, yang sudah Allah berikan pada kita semua. Yang menariknya adalah dari respon kita dalam bentuk kata-kata perilaku, Bapak Ibu, yang perlu kita sadari ini tuh salah satunya adalah kita perlu punya strategi siasah mengatur kata-kata atau tindakan apa. Artinya gini, kan ini perlu konkret ya. Kajian ini tuh tentang apa sih? Kajian ini tuh adalah tentang mengulang kembali bahwa di pikiran kita itu masih ada kabut-kabut atau distorsi nggak? Kita masih menyalahkan orang lain nggak? Kita masih mengambil ini sebagai sesuatu yang menyakitkan dan terus merasakan sakit atau mau move on? Terus kita masih masih meramal sesuatu hal yang belum tentu nggak? Masih sibuk dengan ramalan-ramalan kita nggak? Dan asumsi-asumsi kita nggak? Kita masih melempar tanggung jawab nggak? Nah, kan itu kemarin sudah. Dan kita udah sadari bahwa semua tanggung jawab ada pada diri kita, maju mundurnya ada di dalam kendali kita. Nah, setelah itu, maka tindakan konkret apa? Setiap kata-kata dan perilaku yang akan kita jalani besok hari dan selanjutnya di 2025 ini, kita perlu menyadari bahwa kita inilah yang mengatur tindakan kita, bukan kita diatur oleh orang lain. Karena kita seorang leaders, we lead our kata-kata. Kita memimpin kata-kata dan pikiran kita, kata-kata dan perilaku kita mau dibawa kemana. Kita yang menjadi penanggung jawabnya, kita yang menjadi pengaturnya, kita yang menjadi director. Kenapa sih ini penting? Karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan kemauan orang lain. Sehingga ada keterpaksaan. Semuanya ada dalam diri kita sendiri.
Bukan upline kita, bukan leader kita, tapi diri kita sendiri. Kalau kita mau memajukan mitra, karena kita. Kalau kita mau menumbuhkan orang-orang di sekitar kita, memberikan manfaat, karena kita butuh untuk memajukan. Nah, pengatur ini, kita yang mengatur kata-kata dan perilaku ini, ada aturannya. Maka desainnya gini nih, ini tuh adalah salah satu struktur dalam namanya ilmu neurosemantik yang saya pelajari, saya sederhanakan lagi. Dan ini kita udah tahu sebetulnya, yang namanya kata-kata perilaku kita itu adalah kita yang ngaturkan Bapak Ibu. Benar nggak? Atau sebaliknya? Atau kita sering pas udah mau tidur, tadi saya ngomong apa ya? Seolah-olah kita nggak diatur gitu. Jadi setiap respon kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati. Sekarang mah sudah belajar. Oh, tar dulu nih. Saya udah tahu ilmunya. Jangan-jangan saya masih menduga-duga. Tiba-tiba saya ngomong sama orang lain bahwa saya masih blaming, masih melempar tanggung jawab, menyalahkan orang lain. Padahal orang lain belum tentu. Orang lain punya sikap gitu tuh karena memang ada tujuannya. Oh, jangan-jangan saya masih suka ngomongin si A. Padahal si A punya tujuan lain. Saya nggak tahu aja. Gitu. Nah, aturan ini, aturan yang mana? Nah, kan tadi kita ya, pikiran dan perasaan kita adalah inner games. Outer gamesnya adalah bisnis TSI. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Menjalankan bisnis TSI, kita ini kan menjalankan itu salah satunya dengan berbicara, dengan melakukan aktivitas. Jadi kata-kata dan perilaku ini aktivitas kita. Yang kemudian kita yang menjadi pengaturnya dan mengatur segala tindak tanduk kita di TS ini ada aturan, ada backgroundnya. Baik itu latar belakang kita, jalur jaringan kita, itu kan menjadi background. Lokasi teritori kita sebagai member stokis atau master stokis itu kan ada aturan. Makanya sebagai penutup dari saya, aturannya itu ada logik, yaitu MP, dan juga ada etik. Menarik ya? Menarik. Dan ini kan pernah disampaikan. Ujung-ujungnya apa? Estetik. Saya mau bahas dua aja dulu. Aturan yang kita sedang, kan begini. Di dalam pikiran kita tadi apa Bapak Ibu? Namanya inner games. Inner game. Games dalam pikiran kita, bagaimana kita mengelola inner game kita, menang di dalam. TSI sebagai sebuah muamalah, sebagai sebuah pekerjaan kita, mesa kita, itu outer games, games yang di luar. Kayak main bola, main basket, main voli, apapun yang sedang, aktivitas yang kita lakukan itu ada aturan. Kita main TikTok, ada aturannya. Kita main Zoom, ada aturannya. Ada rules-nya. Ya, ada dong. Nah, di TSI pun sama kan, kita sudah paham bersama. Ada aturan yang mengatur diri kita. Dan kita tinggal tunduk, taat, dan patuh untuk sukses di TSI, dua salah satunya. Dua diantaranya. Yang pertama adalah logis. Sesuatu yang logik. Yang sudah biasanya hitam di atas putih. Meskipun yang sebelahnya kode etik juga kan ada hitam di atas putihnya. Namun begini Bapak Ibu. Logik itu tidak ada urusan sama etik. Awalnya ya. Kayak main bola itu aturannya pokoknya yang menang itu gol yang banyak. Bener nggak? Tapi kalau dia ngangkat lawan gitu, nyeleding, kenapa? Kartu merah, kena etik. Tapi apakah menggugurkan kemenangan? Enggak, tetap menang. Itu bahayanya logik. Di MP, pokoknya tutup poin 30 poin, punya 5 jalur, masing-masing jalur sesuai dengan ketentuannya akan ditetapkan dia sebagai seorang unit manager, GM, SM berdasarkan kuantiti dan aturan-aturan yang ada di marketing plan. Logik main di situ. Dikawal oleh IT. Selama 13 tahun terkawal. Alhamdulillah, biiznillah. Challenging. Tidak mudah hadirin. Mengawal 13 tahun dengan sistem tersistemasi, kita mah kan tinggal input dan semua, padahal di belakangnya, aduh, mumet luar biasa. Apalagi sekarang mau ditingkatin ke aplikasi. Itu semua kita atur, logik. Dan kita turut taat dan patuh terhadap MP ini. Dan kita sudah kawal bersama. Dan sudah kita buktikan dan banyak menghantarkan. Di sini Bapak Ibu salah satunya, insya Allah kita akan kembali ngegas lagi dengan MP. Dan ini adalah salah satu strength point dari TSI menurut saya.
Bapak Ibu, insya Allah sepakat. Produk dan juga sistem. Indikator bahwa ini adalah strong point, apa sih? Diikuti. Loh, produk kita ini kan, produksi ini kan diikuti oleh brand-brand banyak. Berarti bagus. Orang nggak mungkin mengikuti sesuatu yang jelek. Sistem bagaimana sebuah produk tembakau olahan yang tidak mengandung intervensi kimia itu kemudian dipasarkan secara pemasaran jaringan atau bersistem, apapun itu sistemnya, diikuti pakai sistem, jadi tidak konvensional gitu, maupun semi konvensional, kan diikuti. Kita ini diikuti berarti bagus indikatornya. Berarti kita sudah on the track sebetulnya. Dari sisi produk, dari sisi sistem, dari sisi perusahaan yang kompeten, yang terkawal. Saya mikir apa lagi ya? Dan ternyata logiknya udah bagus. Ini yang sebelah kanan nih etik nih luar biasa. Sudah diwanti-wanti dari tahun 2014, 2013-an mundur lagi ke belakang bahwa the most challenging, yang paling menantang dalam bisnis network marketing. Pertama produk, yang kedua people. Produk is produk adalah produk, scene, dan juga marketing plan is a product. Layanan kita, services. A people, manusia, itu yang tidak mudah. Diaturnya oleh apa? Kode etik. Lalu bagaimana? Ini akan sambung di pertemuan ke depan. Tapi spoilernya begini. Logic MP ini dibutuhkan satu keterampilan kita dalam menata kelola dan mendirecting. Makanya di MP itu ada unit manager, group manager, senior manager, director, presiden director, benar Bapak Ibu ya? Make sense? Iya, make sense. Memang didesainnya begitu. Dulu saat awal-awal sebelum ada UMGM, Pak Firman Perdana almarhum sebagai salah seorang desainer sistem kita nanya ke saya, "Yuh, nama manggilnya Uyu kan, adik. Buatin kepangkatan, dulu mintanya kepangkatan untuk RPU kita. Namanya beliau menyebutnya RPU, rencana pengembangan usaha, yang kemudian kita jadikan namanya marketing plan. Apa ya? Saya mikir, apa ya? Dulu tadinya mau pakai gold, silver, platinum gitu. Asal 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 nggak make sense gitu. Maka mengambil filosofinya, saya wawancara, kemudian, wah ini dia nih. Seorang yang baru mendapatkan 5 masih level unit. Karena saya punya background corporate dulu, jadi saya melihat ada unit head, group head gitu Bapak Ibu. Jadi dari situ awalnya. Unit head, group head, division head. Bahkan yang senior itu tadinya mau pakai division manager, tapi kurang tepat. Jadi saya ubah jadi unit managers, group manager, seniors manager karena dia sudah seniors, dan menjelang promotion untuk directing. Bedanya adalah not only managing but also directing. Directing ini bisa mendirect, sudah bisa mulai mendelegasikan. Itu untuk urusan bagaimana kepangkatan dalam marketing plan. Urusan people-nya soalan leadership. Maka leadership series ini, materi yang kita ampu pada malam ini dan malam sebelumnya, adalah soalan bagaimana kita mendevelop diri kita sendiri untuk mampu melead pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perilaku kita. Sehingga kita jadi role model, jadi contoh. Karena leadership yang dimaksud dalam konteks bisnis pemasaran jaringan adalah titik kuncinya ada di duplikasi. Duplikasi, titik kuncinya ada di role model. Tidak akan terjadi yang namanya duplikasi kalau seorang leaders ini, kita, members ini, tidak walk the talk atau tidak menjalankan apa yang disampaikan. Mau kejadian. Ketika kita mengatakan kepada mitra-mitra kita, downline kita, perlu A, B, C, D, tapi perilaku kita X, Y, Z, itu nggak akan terjadi yang namanya kepemimpinan. Dan itu kita akan bahas dan elaborasi
di pertemuan berikutnya. Sekian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute karena saya sudah lepaskan unmute-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh.